Meskipun di Qur'annya tidak disebutkan, tapi ini informasi Pak, tersirat. Kadang-kadang informasi di Qur'an itu tersurat, kadang-kadang tersirat. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus ini sakit parah ketika dilepehin sama ikan paus? Pertama, kurang asupan makanan dan minuman. Minimal riwayat berbeda-beda Nabi Yunus berapa hari di perut ikan paus. Yang paling minimal adalah ulama tafsir mengatakan beliau itu adalah 2 minggu di perut ikan paus. 2 minggu makan minum nggak Nabi Yunus? Enggak. Berarti kurang makanan dan minuman. Jangan sampai kita kurang asupan makanan dan minuman, karena pasti akan sakit. Ya. Makanya juga para ulama itu melarang dan memakruhkan saum tanpa sahur, Pak. Bukan akan menyehatkan, malah akan membuat sakit. Karena kurang. Jangan kurang asupan makanan dan minuman. Kemudian yang menyebabkan Nabi Ayub itu sakit gitu ketika dilepehin sama ikan paus itu adalah kurang cahaya matahari itu. Di dalam perut ikan paus ada cahaya matahari? Makanya kalau ingin terhindar dari penyakit, tubuh kita harus terpapar cukup cahaya matahari. Saya sering nengok jemaah yang sakit berat gitu. Ketika saya ada kesempatan saya tengok ya. Dengan jemaah juga kadang-kadang nengoknya. Saya suka lihat ya. Sering kali saya tengok jemaah yang sakit berat, rumahnya itu kurang pencahayaan matahari gitu. Di Jakarta terutama ini, di tempat-tempat yang rumah berdempet-dempet, kurang cahaya matahari. Kalau ditakdirkan punya rumah seperti itu, maka sering-seringlah Pak berolahraga di luar pagi-pagi ya, dijemur. Kurang apa lagi Nabi Yunus itu bisa sakit keras? Kurang apa lagi? Kurang udara, Pak. Ya. Kurang udara segar. Gitu. Di dalam perut ikan paus ada berapa sih udara itu? Gitu. Kurang udara segar. Maka kalau kita ingin terhindar dari penyakit, cukuplah menghirup udara segar. Sirkulasi udara di rumah harus cukup. Sering-sering keluar berolahraga menghirup udara segar. Buktinya seorang nabi yang sangat dijaga oleh Allah saja sakit gara-gara kurang udara. Kurang apa lagi? Yang keempat ya, kurang asupan makanan dan minuman, kurang cahaya matahari, kurang udara segar, suhu Pak, suhu ekstrim, suhu tidak sesuai. Kenapa ikan paus itu doyannya di atas, di dasar Pak? Doyannya di dasar laut itu dingin gitu. Ikan paus hanya ke atas ketika butuh udara saja di dasar laut. Maka sesuaikan suhu itu Pak. Saya pernah ngobatin anak ya ke dokter. Kata dokter ini AC kedinginan. Tuh kan dokter bilang begitu. Berarti ketidakcocokan suhu dengan tubuh. Jangan terlalu masang AC terlalu dingin ya. Ketika ada cuaca dingin berlindunglah dengan segala cara. Cuaca terlalu panas bagaimana caranya gitu. Biar tubuh kita itu terpapar suhu yang sesuai gitu. Kalau kita bepergian ke luar negeri yang suhunya tidak cocok, bagaimana caranya gitu? Berusahalah berlindung dari suhu. Ya. Kemudian apa Pak? Penyebab kelima. Penyebab Nabi Yunus itu sakit keras. Apa penyebabnya? Selanjutnya. Penyebabnya adalah kurang gerak. Ya. Di dalam perut ikan paus dia jogging nggak Pak? Makanya kalau ingin sehat tetaplah bergerak dan beraktivitas gitu. Jangan karena kata ini, jangan karena kata pemerintah lagi wabah corona di rumah saja gitu kan ya. Di rumahnya tidur aja gitu. Tetap saja bergerak Pak ya, bergerak dan beraktivitas akan meningkatkan kekebalan tubuh. Nih, luar biasa Allah ya. Allah menakdirkan ada sebuah kisah Nabi ditelan ikan paus kemudian dilepehin dalam keadaan sakit keras. 5 nasihat kesehatan. Semuanya cocok dengan dokter kan? Itu dari kisah Nabi Ayub ada 5, ada 6 dengan doa tadi ya, ada 6. Kemudian dari kisah Nabi Yakub ya, tentang sikap hidup yang akan membuat kita tercegah dari penyakit. Kisah Nabi Yakub adanya adalah di surat Yusuf ayat 84 dan 85. Ayat 84 dan 85.
Nabi Yakub itu Pak ya, seorang nabi yang musibahnya lain lagi, ujiannya lain lagi. Kalau Nabi Ayub penyakit berat, kalau Nabi Yunus ditelan ikan paus, kalau Nabi Yakub itu kehilangan anak. Anaknya dibuang sama siapa? Sama kakak-kakaknya. Dan Nabi Ayub tuh sakit Pak. Lihat dalam surat tadi Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadim. Nabi Yakub berkata, duhai, alangkah malangnya engkau anakku Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadim. Gara-gara kesedihan dan menahan marah. Sedih kenapa? Kehilangan Yusuf Pak, anak yang paling dicintai, yang sudah dikabarin oleh Allah calon nabi juga. Sedihnya kenapa? Seandainya Nabi Yusufnya meninggal saja, tidak akan terlalu sedih Nabi Yakub itu. Tapi Nabi Yakub dikasih tahu oleh Allah bahwa Yusuf belum meninggal. Makanya beliau sedihnya berkepanjangan. Kenapa? Mengingat nasib Yusuf seperti apa. Gitu. Kemudian selain memendam kesedihan terlalu lama, terlalu dalam, Nabi Yakub juga memendam kemarahan. Marah sama siapa? Sama kakak-kakaknya. Karena Nabi Yakub tahu yang mencelakakan adalah kakak-kakaknya. Tapi mau diapain orang anaknya sendiri gitu. Maka karena kesedihan yang terlalu dalam, emosi dan kemarahan yang terlalu lama, maka wabyaddat aina, matanya menjadi buta, matanya menjadi memutih. Dari kisah inilah maka sesungguhnya salah satu penyebab penyakit fisik adalah psikis. Terlalu banyak beban perasaan. Makanya sikap hidup yang sehat adalah jangan terlalu lama, terlalu dalam, terlalu banyak menyimpan beban-beban kejiwaan, beban-beban psikis gitu. Cepat cari penyelesaian. Ini Pak baru ditemukan oleh para ahli kedokteran di tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an, dokter-dokter paling top di dunia yang ngumpul di WHO itu semuanya meyakini penyebab penyakit itu bakteri, virus, racun-racun dari makanan, polusi, kemudian cuaca, itu saja. Tapi ketika tahun 60 mereka berubah total, Pak. Dokter-dokter di WHO menemukan kesimpulan lain, yaitu bahwa penyebab utama penyakit itu cuma penyebab sekunder, Pak. Virus, bakteri, racun, polusi segala macam penyebab lanjutan. Penyebab pertama gitu dari penyakit itu adalah beban ngedropnya kekebalan tubuh. Dan kekebalan tubuh jatuh, ngedrop, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah beban psikis. Gitu, Pak. Ya. Kalau orang tua zaman dulu mah ngomongnya tuh gini, nggak usah WHO sebenarnya ya. Orang tua kita zaman dulu suka ngomong gini, jangan banyak pikiran, nanti sakit, gitu kan? Tapi salah dikit itu, sebenarnya yang bikin sakit bukan banyak pikiran, Pak. Kalau banyak berpikir mah justru cerdas, gitu kan? Itu sebenarnya bukan banyak pikiran, tapi banyak mendem perasaan gitu. Maka jangan terlalu banyak memendam rasa sedih, rasa marah, kegalauan, kemarahan, iri dengki. Itu akan menyebabkan kekebalan ngedrop. Ada sebuah hormon katanya ya di dalam tubuh manusia itu, yang kalau dia ini memendam perasaan terlalu dalam, baik kemarahan, kesedihan dan apapun yang negatif perasaannya, kalau gembira mah tidak apa, perasaan-perasaan negatif itu akan muncul hormon di bawah empedu itu, namanya hormonnya saya lupa ya, kortisol apa gitu ya. Hormon ini kalau keluar berlebihan, maka kekebalan tubuh akan ngedrop. Kalau kekebalan tubuh sudah ngedrop, maka bakteri segala macam, cuaca, semuanya gampang sekali menerobosnya ke dalam tubuh kita. Makanya saya nasihatkan ke kemana-mana, meskipun memang wabah ini sudah nyata, jangan panik. Jangan terlalu cemas. Justru kecemasan, kepanikan, itu kan beban psikis, Pak. Kecemasan, kepanikan malah akan membuat kekebalan tubuh kita ngedrop gitu. Bagaimana dong di musim wabah gini biar nggak terlalu cemas, nggak terlalu panik? Kan tadi kembali ke ayat pertama tadi, ke ayat yang saya bacakan, statementnya Nabi Musa.
Faida marintu bahwa yashfin, tenang, ada Allah. Ada Allah yang menyembuhkan. Meskipun WHO bilang belum ada obatnya gitu. Tenang saja, ada kok yang menyembuhkan, Allah. Allah bisa menyembuhkan meskipun tanpa obat gitu. Jadi justru kepanikan dan kecemasan, kekhawatiran berlebihan akan membuat keluarnya hormon tersebut dan menyebabkan tubuh kita ngedrop kekebalannya. Tuh ya. Jadi dari sikap hidup ini 5 dari Nabi Yunus, 1 dari Nabi Yakub ya. Itu dari Nabi Yakub. Itu saja saya kira tuh, sudah jam 6 lewat Pak ya. Ada yang bertanya? Setengahnya lagi ya nanti sah. Itu saja cukup lah. Terlalu panjang kalau saya sampaikan semua. Siapa duluan? Nanti setelah kajian sudah disediakan sarapan pagi, nanti jemaah sebelum pulang ke rumah dan bisa sarapan bersama-sama. Silakan 1-2 pertanyaan, silakan. Terima kasih. Kita kan menjelang Ramadan. Iya Pak. Yang saya tertarik itu mengeluarkan hidup. Iya, silakan. Di sini selalu dibaca. Oh suka ya? Selalu diritualkan. Iya. Kalau yang saya pelajari dalam menjalankan syariat itu ada referensi 4. Iya. Kitabullah, muhadats Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terkenal hadis. Ijma ulama. Ya. Kias ya. Ya. Seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, misalnya kejadian pada Nabi Ayub alaihissalam dengan wudhu. Ya. Jadi wudhu ini kan tidak ada dan yang menunjukkan ada dalilnya tapi ya. Tidak sharihul lafzi, kalimatnya gitu Pak. Tidak tekstual. Itu dalilnya. Ya. Tapi dikiaskan dari misalnya. Bukan kias itu kayak gitu, bukan kias. Itu bukan kias Pak. Jadi menafsirkan statement Quran bahwa Nabi Ayub itu disembuhkan dengan air, kemudian wudhu kita kan dengan air, itu bukan kias namanya. Ya. Atau tentang Nabi Yunus tadi ya, ada udara, ada temperatur dan lain sebagainya. Ya. Itu kan kalau menurut saya itu suatu kiasan di mana matahari dan lain sebagainya Iya. di luar daripada perut ikan. Nah, kenapa ritual daripada kalau kita soal makan atau redaksinya daripada dua kambing ini sudah sepakat bagus lah. Bagus. Boleh. Bagus. Sampai akhir juga bagus. Yang menjadi masalah mungkin adalah ritualnya. Pengertiannya kenapa harus bulan Ramadan gitu ya. Iya. Nanti kalau logika saya dan juga dari beberapa yang saya pelajari adalah dikiaskan daripada surat Al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib gitu ya. Nah ini doanya. Iya. Tentang doa. Lalu kenapa harus bulan Ramadan? Nah, ini bukan saja dua kambing yang menjadi frekuensinya lebih sering di bulan Ramadan. Kita lihat di sedekah. Nah, sedekah ini frekuensi ritualnya itu sangat tinggi, Ustaz. Jadi di bulan Ramadan